Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang kisah Marianne Bachmir. Video kedua adalah tentang rambut pendek viral TikTok. Sedangkan video ketiga adalah tentang sejoli di tempat umum yang juga viral TikTok. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah kasus yang pernah terjadi di tahun 1981 silam, di mana kasus tersebut melibatkan seorang ibu yang melakukan balas dendam terhadap pembunuh anaknya dan menembak pelaku pembunuhan tersebut di ruang sidang gengs. Berikut akan aku bacakan sebuah artikel yang menunjukkan kronologi dan juga latar belakang dari si ibu tersebut. Marianne Bachmir adalah seorang ibu tunggal yang berjuang sebuah pub dan pada 1970-an di Lübeck, sebuah kota di Jerman Barat saat itu. Dia tinggal bersama anak ketiganya, Anna. Kedua anaknya yang lebih tua telah diserahkan untuk diadopsi. Anna digambarkan sebagai anak yang bahagia dan berpikir terbuka. Tetapi tragedi terjadi ketika dia ditemukan tewas pada 5 Mei 1980. Menurut NDR, anak berusia 7 tahun itu bolos sekolah setelah bertengkar dengan ibunya pada hari yang menentukan itu, dan entah bagaimana mendapati dirinya berada di tangan tetangganya yang berusia 35 tahun, seorang tukang daging lokal bernama Klaus Grabowski yang sudah dikenal memiliki catatan kriminal di wilayah tersebut. Penyelidik kemudian mengetahui bahwa Grabowski telah menahan Anna di rumahnya selama berjam-jam sebelum dia mencekiknya dengan panhos. Apakah dia melakukan pelecehan atau tidak masih belum diketahui saat itu. Dia kemudian menyembunyikan tubuh anak itu di dalam kotak kardus dan meninggalkannya di tepi kanal terdekat. Grabowski ditangkap pada malam yang sama setelah tunangannya memberitahu polisi. Grabowski mengaku melakukan pembunuhan tetapi membantah bahwa dia melecehkan anak tersebut. Sebaliknya, Grabowski memberikan cerita yang aneh dan sangat tidak wajar. Pembunuhnya mengklaim bahwa dia mencekik gadis kecil itu setelah dia mencoba memerasnya. Menurut Grabowski sendiri, Anna mencoba merayunya dan mengancam akan memberitahu ibunya bahwa dia telah menganiayanya jika tidak memberinya uang. Marianne Bachmir sangat marah dengan cerita ini, dan setahun kemudian ketika Grabowski menuju ke pengadilan atas pembunuhan anaknya tersebut, atas pembunuhannya tersebut, dia yakni ibu dari anak tersebut, ibu dari Anna yakni Marianne Bachmir melakukan balas dendam. Pengacara pembela Grabowski mengklaim bahwa dia tidak bertindak karena ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh terapi hormon yang dia terima setelah dikebiri secara sukarela bertahun-tahun sebelumnya. Saat itu pelanggar seks di Jerman sering dikebiri untuk mencegah residivisme, namun tidak demikian halnya dengan Grabowski. Selama persidangannya, Bachmir bersaksi bahwa dia menembak Grabowski dalam mimpi dan melihat putrinya di ruang sidang. Seorang dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Bachmir dimintai sampel tulisan tangan dan sebagai tanggapan dia menulis, "Saya melakukannya untuk Anda, Anna." Dia kemudian mendekorasi sampel dengan 7 hati, mungkin satu untuk setiap tahun kehidupan Anna. Akhirnya pada Maret 1981 kejadian itu pun terjadi. Marianne Bachmir melepaskan tembakan di ruang sidang yang penuh sesak dan membunuh Klaus Grabowski. Segera setelah itu Bachmir menjadi sosok yang terkenal di Jerman saat itu. Persidangan berikutnya yang diikuti oleh publik Jerman menimbulkan pertanyaan, apakah upayanya untuk membalaskan dendam anaknya yang terbunuh dapat dibenarkan. Marianne Bachmir sekarang mendapati dirinya berada di tengah pusat publik. Persidangannya mendapat perhatian internasional atas tindakan main hakim sendiri yang kejam. Majalah mingguan Jerman Stern memuat serangkaian artikel tentang persidangan tersebut, menggali kehidupan Bachmir sebagai ibu tunggal yang bekerja yang memiliki awal kehidupan yang sangat sulit. Bachmir dilaporkan menjual ceritanya ke majalah tersebut dengan harga sekitar $185.000 untuk menutupi biaya hukumnya selama persidangan. Majalah ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari pembaca. Apakah Marianne Bachmir, seorang ibu yang putus asa, hanya mencoba membalas kematian brutal anaknya, atau apakah tindakan main hakim sendiri membuatnya menjadi pembunuh berdarah dingin? Banyak yang menyatakan simpati terhadap motifnya, tapi tetap banyak pula yang mengutuk tindakannya. Selain teka-teki etik kasus, ada juga pendapatan hukum tentang apakah penembakan itu direncanakan atau tidak, dan apakah itu pembunuhan atau pembantaian. Putusan yang berbeda membawa hukuman yang berbeda pula. Beberapa dekade kemudian, seorang teman yang ditampilkan dalam film dokumenter tentang kasus tersebut mengaku telah menyaksikan Bachmir melakukan latihan menembak dengan pistol di ruang bawah tanah miliknya sebelum penembakan itu terjadi. Pengadilan akhirnya memvonis Bachmir atas pembunuhan berencana dan menghukumnya 6 tahun penjara pada tahun 1983. Menurut sebuah survei oleh Institut Allensbach, mayoritas 28% orang Jerman menganggap hukuman 6 tahun sebagai hukuman yang pantas atas tindakannya. Pada Juni 1985, Marianne Bachmir dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya setengah dari hukumannya. Dia lalu pindah ke Nigeria di mana dia menikah dan tinggal sampai tahun 90-an.
Setelah dia menceraikan suaminya, Bahmir pindah ke Sisilia, di mana dia tinggal sampai dia didiagnosis menderita kanker pankreas. Setelah itu ia kembali ke negara Jerman. Dengan sedikit waktu tersisa yang berharga bagi dirinya, Bahmir meminta Lukas Maria Bohmer, reporter dari NDR, untuk memfilmkan minggu-minggu terakhir di hidupnya. Dia meninggal pada 17 September 1996 pada usia 46 tahun. Lalu dia dimakamkan di samping putrinya, yakni Anna itu sendiri, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Marianne Bahmir yang rela melakukan kejahatan dan rela melakukan balas dendam terhadap pembunuh putrinya sendiri, gengs. Apakah tindakan tersebut dibenarkan atau tidak? Kalian bisa coret-coret nanti di kolom komentar bagaimana anggapan kalian tentang kasus tersebut, gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang viral TikTok tentang sebuah caption yang menunjukkan kalian terlalu sibuk dengan gempa Cianjur dan nenek-nenek ditendang sampai melupakan wanita ini yang dibunuh geng sadis Brazil sambil divideokan. Dalam caption tersebut berbunyi seperti itu, gengs. Dan setelah aku cari, ternyata memang benar terjadi seperti dalam video. Ada seorang wanita berambut pendek yang merupakan sebuah anggota kartel di negara Brazil, gengs. Dan karena sebuah kesalahan, anggota kartel tersebut dihukum dengan sangat keras, alias dihukum dengan tembakan di kelapanya, gengs. Pada awal video terlihat wanita tersebut seperti diinterogasi oleh anggota gengnya, yang beberapa orang itu sepertinya adalah seorang pria semua, gengs, sedangkan dia hanya wanita sendiri, gengs. Dan lalu video disingkat di malam hari ia dibaringkan di sebuah tanah dan juga langsung ditembak hidup kelapanya sampai meninggoy di tempat kejadian, gengs. Tidak diketahui kejadian tersebut terjadinya kapan tepatnya, di wilayah apa di negara Brazil, tapi yang jelas ini bukan terjadi di Indonesia melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan video ketiga adalah video yang viral juga di Telegram dan juga beberapa ada yang caption di TikTok juga tentang sebuah aksi sejoli yang melakukan adegan tidak senonoh di tempat umum seperti di restoran gitu, gengs. Dan ini kejadiannya di Indonesia, gengs. Dan mereka seperti adu mulut gitu, gengs. Pokoknya kalian ngerti lah adu mulut itu apa, gengs. Dan ada yang memvideokan orang tersebut, ada yang bersorak-sorak gitu, gengs, seperti menggunjing daripada pasangan yang melakukan hal tersebut di tempat umum seperti restoran itu. Belum ada informasi lebih lanjut dari dalam video tersebut, tapi sepertinya ini kejadiannya bukan di luar negeri tapi terjadi di Indonesia sendiri, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk menampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa meminta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan membagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.